Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur bertemu kembali dalam program Islam Futuristik episode yang ke-69. Hari ini kita akan menutup rangkaian kajian kita tentang bangsa jin, tentang alam jin, tentang makhluk gaib yang diinformasikan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim itu, bahkan dinamakan sebagai nama surat, ya, surat jin, surat yang ke-72. Kita akan menutup rangkaiannya itu sambil menyimpulkan dan merangkum apa yang sudah kita kaji selama 10 episode ini. Cukup banyak kita bicara tentang jin itu. Tetapi ini memang proporsional dengan informasi yang juga sangat banyak di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa Al-Quran itu semakin banyak dia menginformasikan sebuah masalah atau sebuah tema, maka kita juga harus melakukan kajiannya secara proporsional lebih banyak. Karena itu berarti adalah sebuah masalah yang dianggap cukup penting. Semakin banyak, maka semakin pentinglah masalah yang sedang dikomunikasikan di dalam firman-firman Allah itu. Sahabat sekalian, kita sengaja menutup ini sambil memberikan rangkuman dan ringkasan karena meskipun kita sudah membahasnya dalam 10 episode ini, ternyata ya masih terjadi perbedaan. Sesungguhnya itu adalah hal biasa saja. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan, kewajiban saya adalah menyampaikan segala macam argumentasi dari sumber-sumber yang otoritatif, kemudian dilakukan secara logis dan rasional, ditambah dengan data-data empirik, ya, bukti-bukti yang ada di lapangan. Hari ini kita akan melakukan kajian penutupnya sambil memberikan jawaban dan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di dalam forum. Ada komentar dan pertanyaan. Yang poin pentingnya sangat menarik, ya, karena dia berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa bangsa jin itu sesungguhnya adalah bangsa manusia juga. Mari kita lihat apakah pendapat yang seperti ini mendapatkan dukungan dari dalam Al-Quran Al-Karim dan kemudian apakah logis hal itu ketika dikaitkan dengan analisa yang terkait. Baik, kita mulai kajiannya dari jenis-jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari dalam Al-Quran maupun dari yang sudah kita kaji dalam rentetan kajian kita selama 10 episode ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Allah itu menciptakan makhluk ada 6 macam, 6 jenis yang disebut dengan diksi yang berbeda, namanya berbeda, dan spesifikasinya juga berbeda. Yang pertama adalah yang disebut sebagai malaikat. Yang kedua adalah jin. Yang ketiga manusia, yang keempat binatang, yang kelima adalah tumbuh-tumbuhan, dan yang keenam adalah benda mati. Nah, maka kita melihat di sini setiap diksi itu, ya, istilah yang digunakan untuk menamai makhluk itu pasti akan memiliki konsekuensi yang berbeda dan spesifikasi yang berbeda. Malaikat itu ya pasti beda dengan jin. Jin ya pasti berbeda dengan manusia. Manusia berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan benda mati. Karena itu di dalam Al-Quran disebut dengan diksi, dengan istilah yang berbeda. Ya, itu poin yang pertama. Bahwa setiap makhluk itu sesungguhnya adalah makhluk yang berbeda dengan spesifikasi ciptaan yang berbeda pula. Lantas ada yang mempertanyakan bagaimana dengan setan? Bukankah setan itu juga makhluk Allah yang banyak disebut di dalam Al-Quran? Ya, dia makhluk Allah tetapi bukan sosok. Yang disebut sebagai sosok adalah 6 yang tadi saya sampaikan itu. Sedangkan setan itu adalah sebutan atau gelar. Ya, misalnya contoh dari gelar itu adalah raja misalnya. Raja itu adalah gelar. Bisa pada si A, pada si B, ya, pada manusia dengan nama yang berbeda-beda, Raja Sulaiman, Raja Daud. Misalnya kalau di Mesir sebutannya adalah Fir'aun. Fir'aun adalah Ramses II, ada Merenpetah dan sebagainya. Itu adalah sebutan atau gelar, setara dengan setan. Setan itu juga gelar. Atau nabi itu juga gelar. Rasul juga gelar.
Nah, rasul itu bisa dari kalangan manusia, ada rasul dari kalangan manusia, ada juga rasul dari kalangan jin, dan ada juga rasul itu berupa malaikat. Maka rasul itu adalah gelar, ya, sebutan. Sama dengan setan. Setan itu juga gelar dan sebutan. Maka kata Al-Qur'an, setan itu bisa minal jinnati wan nas, bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Ya, ini juga menjawab pertanyaan dari kawan kita di dalam forum. Oke, yang berikutnya kita akan lebih fokus kepada kajian terhadap jin dan manusia, antara perbedaan dan persamaannya, ya, perbandingan antara kedua makhluk itu karena sedang dipermasalahkan dan dipertanyakan. Memang jin ini masih sangat kontroversial, pendekatan mistis, pendekatan saintifik itu masih belum memberikan jawaban yang tuntas. Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu memberikan penjelasan yang sangat gamblang kepada kita, khususnya terkait perbedaan, ya, atau perbandingan antara manusia dengan jin itu. Dalam kesempatan ini kita coba melihat ayat-ayat yang menunjukkan persamaan antara jin dengan manusia dan kemudian apa perbedaannya antara jin dan manusia itu. Yang pertama adalah terkait dengan persamaan dari jin dan manusia. Sebagaimana manusia yang disebut-sebut oleh Al-Quran sebagai makhluk bumi sejak awal, ya, diciptakan dari tanah bumi, kemudian disediakan planet bumi ini sebagai panggung kehidupannya. Maka dalam banyak ayat Allah mengatakan kalian akan hidup di bumi, mati di bumi, dan akan dibangkitkan juga dari bumi itu. Misalnya yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 25. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tuhrajun. Allah berkata, di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu juga kalian akan dibangkitkan. Nah, sama dengan manusia, ternyata jin itu juga adalah makhluk bumi. Banyak ayat yang menceritakan itu. Di antaranya adalah ketika Allah menceritakan di dalam sebuah ayat bahwa manusia dan jin itu ditantang untuk melakukan perjalanan-perjalanan ke langit misalnya. Itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya adalah makhluk bumi. Digambarkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan atau sultan. Atau lebih spesifik lagi di dalam surat Jin ayat 8, di mana ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa jin itu dulunya ingin mengetahui rahasia langit. Kemudian tidak bisa lagi dikarenakan mereka akan dibombardir, ya, dikejar oleh suluh-suluh yang berapi, ya, yang membara dan ada apinya. Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan suluh-suluh berapi. Kedua ayat ini adalah bagian dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa jin itu sesungguhnya tempat hidupnya ya di bumi ini, tetapi bisa dia melakukan perjalanan ke langit, ke angkasa, ke atmosfer, atau mungkin ke luar angkasa. Tetapi ayat-ayat yang terkait dengan itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya asalnya tempat tinggalnya berada di planet bumi sama dengan manusia. Itu adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, Al-Quran menggambarkan bahwa jin dan manusia itu sesungguhnya sama-sama diciptakan sebagai makhluk ibadah. Karena itu di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi meskipun disebut dengan diksi yang berbeda, makhluk yang namanya jin dan makhluk yang namanya manusia, keduanya memiliki kesamaan sebagai makhluk ibadah, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah dan kemudian diberi konsekuensi-konsekuensi.
Karena itu kemudian di ayat yang lainnya lagi digambarkan bahwa jin dan manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang saleh, ada yang kafir, fasik dan sebagainya. Yang itu menjadi kesamaan berikutnya bahwa jin dan manusia itu sama-sama memiliki keragaman, baik secara spiritualitas maupun secara fisikal dan kondisi-kondisi sosial atau apapun yang menyertai kedua bangsa atau makhluk yang berbeda itu. Nah, Allah berfirman tentang itu di dalam surat Jin ayat 14. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama faulaika taharrau rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Jadi ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Itu sama dengan manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu menjadi kesamaan yang ketiga. Yang keempat, antara jin dan manusia ini sama-sama hidup dan kemudian bisa mati. Dan kemudian akan dibangkitkan kelak untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amalannya selama hidup di dunia. Allah menginformasikan itu dalam surat Jin ayat 7. Wa annahum dhannu kama dzanantum alayya ba'asallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka jin itu menyangka sebagaimana persangkaan kamu manusia bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang pun. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Sahabat sekalian, itulah beberapa ayat di antara sekian banyak ayat ya yang menceritakan kesamaan antara jin dengan manusia itu. Bahwa memang mereka memiliki kesamaan, tetapi bukan berarti mereka itu sama. Karena di ayat-ayat yang lainnya lagi kemudian digambarkan bahwa jin dan manusia itu adalah makhluk yang berbeda. Perbedaan yang pertama adalah terkait dengan istilah atau diksi yang dipakai oleh Al-Quran. Bahwa setiap diksi yang berbeda itu selalu memberikan makna yang berbeda. Memberikan spesifikasi yang berbeda dan konsekuensi yang berbeda. Kita mendapati itu di dalam banyak ayat Al-Quran. Bahwa jin dan manusia itu sesungguhnya adalah berbeda sejak dari diksinya. Misalnya dimulai dari surat Az-Zariyat ayat 56. Di mana Allah menunjuk dua entitas yang berbeda meskipun memiliki kesamaan sebagai makhluk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi wa ma khalaqtu al jinna wa al insa itu adalah dua diksi yang berbeda. Kalau seandainya jin itu bagian dari manusia atau sebaliknya, ya keduanya sama, itu tidak perlu menggunakan dua diksi yang terus-menerus diulang-ulang oleh Allah dalam puluhan bahkan ratusan ayat di dalam Al-Quran. Allah menciptakan jin dan manusia, semuanya itu adalah sebagai makhluk ibadah. Ya, jadi poin satu perbedaannya adalah sejak di diksinya itu. Terkait dengan diksi ini diulangi lagi dalam ayat-ayat yang berbeda, misalnya yang menggambarkan ada jin, ada manusia, ada burung yang menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Yaitu di dalam surat An-Naml ayat 17. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan. Penggunaan diksi al-jinni, al-insi, at-thairi itu menunjuk kepada substansi yang berbeda-beda. Diksinya berbeda, substansinya berbeda, spesifikasinya berbeda. Karena itu tidak bisa disamakan jin dengan manusia atau manusia dengan burung atau burung dengan jin, nggak bisa dipertukarkan. Karena diksinya sudah sangat jelas berbeda. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran menggunakan diksi itu untuk menyebut mereka memang adalah makhluk yang berbeda.
Perbedaan itu diperjelas oleh Allah di dalam ayat yang berbeda, misalnya tentang bahan dasar tubuh mereka. Bahwa jin itu terbuat dari api, energi panas, yang sangat panas kata Al-Quran. Sedangkan manusia itu dari bahan tanah. Ya, jadi konsekuensi dari diksi yang berbeda itu akan memunculkan spesifikasi yang berbeda pula, sehingga tidak mungkin untuk disamakan antara jin dan manusia. Dalam surat Al-Hijr ayat 26 dan 27 Allah menjelaskan tentang hal itu. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya, manusia itu, dari api yang sangat panas. Jadi sangat jelas Al-Quran menggambarkan ini adalah dua substansi yang berbeda. Diksinya berbeda, bahan dasar penciptaannya pun adalah berbeda. Dilanjutkan lagi. Perbedaan yang ketiga bersumber dari ayat itu juga yang mengatakan Allah menciptakan jin itu sebelum manusia. Satunya dari api, satunya dari tanah. Tetapi secara urutan waktu Al-Quran menggambarkan bahwa memang mereka dua entitas yang berbeda, dua substansi yang berbeda. Karena jin itu diciptakan min qablu min naris samum. Sebelum penciptaan manusia. Diciptakanlah jin min naris samum dari api yang sangat panas. Jadi sangat jelas perbedaan yang digambarkan oleh Al-Quran antara dua entitas atau dua makhluk itu. Perbedaan yang keempat adalah tentang tempat hidupnya atau alamnya. Al-Quran menggambarkan dalam beberapa ayat bahwa jin itu adalah makhluk gaib. Gaib bagi manusia. Artinya apa? Dia tidak terjangkau ya secara wajar, secara normal oleh manusia kebanyakan dengan menggunakan panca inderanya. Tetapi bisa saja diberikan atau dibukakan oleh Allah hijabnya terhadap sesuatu yang gaib itu sehingga ada orang-orang yang bisa berinteraksi dengan jin itu. Nah, salah satunya Allah menggambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Di mana mereka itu bisa melihat dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ayat ini memang tidak secara spesifik menyebut nama jin, tetapi lebih menunjukkan kepada setan. Cuman seperti yang sudah kita bahas di bagian yang awal tadi, bahwa setan itu bisa minal jinnati wan nas. Nah, ayat ini dikaitkan dengan setan yang berasal dari bangsa jin. Kenapa ayat ini kemudian diasosiasikan dengan setan dari bangsa jin? Dikarenakan ayat ini menceritakan ada segerombolan atau segolongan makhluk yang bermusuhan dengan manusia. Maka dia dengan pengikut-pengikutnya itu akan menyesatkan manusia, menjadi musuh manusia. Dan mereka bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini kalau kita runut ke belakang, sesungguhnya berasal dari zamannya iblis ketika diperintahkan bersujud kepada Adam oleh Allah, dia tidak mau bersujud. Dan kemudian dia membangkang, lantas dikatakan dia itu adalah dari golongan jin. Nah, itu diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Ayat ini dengan sangat jelas menceritakan bahwa iblis yang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai musuh Adam, musuh manusia dan generasi-generasi keturunannya itu dikatakan bahwa dia adalah golongan jin. Nah, di forum kita ada juga yang berpendapat bahwa sesungguhnya manusia, jin dan malaikat itu berada di dalam dimensi yang sama. Tentu saja itu tidak mendapatkan dukungan dari berbagai macam ayat di dalam Al-Quran. Malaikat ya malaikat, berbeda dengan jin.
jin ya jin berbeda dengan manusia. Meskipun mereka bisa melakukan interaksi itu, bukan berarti mereka lantas disamakan. Oke, kembali kepada ayat tadi yang mengatakan bahwa jin atau setan itu mereka bisa melihat manusia dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya itu menunjuk kepada setan dari golongan jin. Jadi sesungguhnya makhluk yang namanya jin itu adalah makhluk gaib yang berada di alam berdimensi tinggi. Kita sudah membahasnya secara saintifik ya, pendekatan secara rasional dan saintifik. Hari ini kita sengaja menjejer ayat-ayat Al-Quran yang memberikan gambaran kepada kita karena secara saintifik dan mistis masih menjadi kontroversi, tetapi kita tidak bisa menafikan ketika yang bicara, yang menginformasikan itu adalah Al-Quran, yang pasti kebenarannya. Jin adalah makhluk gaib. Dalam ayat itu dikatakan ya, kemudian ditambahkan lagi di dalam akhir-akhir surat Jin ayat 26 dan 27 yang dengan sangat eksplisit Allah menggambarkan bahwa alamnya jin itu adalah alam gaib. Jin adalah makhluk yang digolongkan dalam makhluk gaib, tetapi Nabi Muhammad diberi kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Ayat ini menjadi bagian dari ayat-ayat penutup dari surat yang bernama Al-Jin, ya, surat tentang jin, tentang masyarakat jin, tentang alam jin. Ada 28 ayat. Ayat ke-26 dan 27-nya sebelum ditutup secara menyeluruh itu menyebutkan bahwa alam jin, dunia jin, dan bangsa jin itu sesungguhnya adalah makhluk yang gaib, yang Allah memberikan pengetahuannya kepada Rasulullah. Tidak diberitahukan kepada siapapun atau kepada seorang pun kecuali orang-orang yang dikehendakinya, dan dalam ayat ini disebutkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita tentang dunia jin, bangsa jin, ya, alam gaib ini. Memang masih muncul kontroversi di sana-sini terkait dengan pembuktian-pembuktian secara empirik. Tetapi kalau kita mengacu kepada sumber paling otoritatif di dalam agama ini, yaitu Al-Quran Al-Karim, maka tidak bisa tidak. Bahwa jin itu ada, pasti adanya. Dan yang kedua, dengan diksi yang berbeda menunjuk kepada substansi yang berbeda. Yang ketiga, spesifikasinya berbeda. Dan kemudian dalam berbagai ayat yang tadi kita bahas menunjukkan bahwa manusia dan jin itu sesungguhnya adalah entitas, adalah substansi, adalah makhluk yang berbeda adanya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan hikmah kepada kita, dan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.